Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 14 Februari 2021 akan dilaksanakan simulasi sidang seminar proposal. Saya, Firana Pretikawati, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad, MSI, selaku dosen pembimbing dari proposal penelitian saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemahaman Produk Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah, studi kasus Yayasan Salafiyah Syafi'iyah Pangkalan Jati. Adapun yang akan saya bahas diantaranya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian. Saya mengambil judul ini karena dilandasi oleh sebuah latar belakang yang menarik untuk diteliti. Dengan itu, saya akan menjelaskannya secara singkat terkait dengan latar belakang penelitian saya yang ada pada bab 1 pendahuluan. Terjadi krisis moneter pada awal Juli 1997 hingga 1998 di Indonesia yang mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi lemah. Hal itu juga membuat para investor menarik dana yang dititipkan kepada bank dan membuat bank menutup jasa layanan keuangannya. Hal ini dikarenakan pada saat itu sistem perbankan nasional menggunakan sistem bank konvensional, di mana suku bunga menjadi acuan utama dalam pengoperasionalnya. Kemudian muncul konsep baru tentang perbankan, yaitu sistem perbankan syariah. Sistem perbankan syariah ialah sistem yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Akan tetapi, perkembangan produk dan jasa bank syariah terhitung lambat dikarenakan rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia, serta kurangnya pemahaman terhadap produk bank syariah. Hal ini membuat rendahnya penggunaan jasa perbankan syariah. Adapun dari latar belakang telah dipaparkan tadi, penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai literasi keuangan dan pemahaman produk terhadap keputusan menabung di bank syariah. Identifikasi masalah. Tingkat literasi keuangan dan pemahaman produk di kalangan guru dan karyawan Yayasan Salafiyah Syafi'iyah masih rendah. Terdapat tudingan yang mengatakan bahwa bank syariah hanya sekadar bank konvensional diberi label syariah dan penerapan sistem bank syariah dianggap belum sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda mengenai literasi keuangan dan pemahaman produk terhadap keputusan menabung di bank syariah. Dengan luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkupnya agar lebih terarah. Yang antara lain, satu, penelitian ini tertuju pada guru dan karyawan Yayasan Salafiyah Syafi'iyah Pangkalan Jati. Yang kedua, variabel yang digunakan yaitu literasi keuangan dan pemahaman produk bank syariah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah satu, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan guru dan karyawan Yayasan Salafiyah Syafi'iyah menabung pada bank syariah? Kedua, apakah pemahaman produk berpengaruh terhadap keputusan guru dan karyawan Yayasan Salafiyah Syafi'iyah menabung di bank syariah? Adapun tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut. Satu, untuk menguji dan menganalisis literasi keuangan dan pemahaman produk terhadap keputusan menabung di bank syariah secara parsial. Kedua, untuk menguji dan menganalisis literasi keuangan dan pemahaman produk terhadap keputusan menabung di bank syariah secara simultan. Dan adapun manfaat dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut. Penelitian terdahulu yang relevan.
Maksudnya yang pertama itu bagi akademisi dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan wawasan serta tambahan informasi untuk mengetahui secara luas tentang literasi keuangan dan pemahaman produk terhadap keputusan menabung di bank syariah. Yang kedua, bagi masyarakat dapat menjadi acuan dalam menabung serta berinvestasi pada bank syariah yang dinilai konkret dan relevan. Yang ketiga, bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dan menganalisis serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai apa saja menjadi indikator sebagai keuntungan pada bank syariah. Kemudian penelitian terdahulu. Penelitian Muhammad Arif DKK menyatakan bahwa keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan membuka rekening syariah. Yang kedua, penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Yang ketiga, penelitian Rahmawati menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Yang keempat, penelitian Anton Bawono menyatakan bahwa pemahaman produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Dan yang kelima, penelitian Sri menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat dan asal pendidikan. Kemudian bab 2, landasan teori. Literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam bermasyarakat. Kemudian pengertian pemahaman produk. Menurut Sutedi, memahami merupakan tindak lanjut setelah mengingat yang bertujuan untuk membentuk pemahaman dan pengertian terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga dapat diklasifikasikan, menjelaskan persamaan dan perbedaan, serta menemukan khas dari suatu objek tersebut. Kemudian pengertian keputusan menabung di bank syariah. Berdasarkan penelitian Fauzi dan Nugroho, tahun 2020, keputusan merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang terdapat 3 pengertian. Yaitu pertama, terdapat beberapa macam pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, terdapat berbagai alternatif, kemudian pilihlah yang terbaik. Ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu mendekati pada tujuan yang akan dicapai. Kemudian kerangka berpikir. Literasi keuangan sebagai X1 berpengaruh terhadap keputusan menabung. Pemahaman produk bank syariah sebagai X2 berpengaruh terhadap keputusan menabung. Adapun hipotesis atau dugaan. Hipotesis pertama, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Hipotesis kedua, pemahaman produk pada Yayasan Salafiyah Syafi'iyah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Hipotesis yang ketiga, literasi keuangan dan pemahaman produk pada Yayasan Salafiyah Syafi'iyah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, metode kuantitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Populasi dalam penelitian ini yaitu guru dan karyawan Yayasan Salafiyah Syafi'iyah Pangkalan Jati. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan yaitu non-probability sampling dengan jenis sampling jenuh. Sugiono juga menjelaskan bahwa sampel jenuh merupakan sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan metode kuesioner.
Menurut Suryani dan Hendriadi menjelaskan bahwa kuesioner adalah tingkat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden untuk dijawabnya. Metode pengolahan data. Data yang dikumpulkan diukur menggunakan skala Likert. Data yang telah terkumpul diolah menggunakan program SPSS. Sebelum saya akhiri presentasi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad MSI selaku dosen pembimbing saya. Tanpa ada bimbingan dari beliau, tentunya proposal penelitian ini tidak akan terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, saya dengan senang hati menerima segala masukan dan saran. Saya akhiri presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.